Kadang-kadang kita kalau untuk yang sudah terlalu rendah, itu lebih sulit tuh naiknya kalau pada lansia untuk mengembalikan ke normal. Lansia ini kan harus dipersiapkan nih untuk menuju lansia. Betul. Umur-umur kita ini harus mempersiapkan juga buat kita ke depannya menjadi lansia yang sehat dan produktif. Bisa ada luka di kakinya misalnya karena pasien dengan diabetes tentu agak susah tuh merasakan nyeri biasanya, terutama pada lansia misalnya. Biasanya tadi kalau kita rajin melakukan pemeriksaan, nah itu biasanya bagus. Nah biasanya dokter tuh harus periksa tuh pasti, kakinya dilihat benar-benar baik nggak nih kondisinya, ada luka nggak, sarafnya ada nggak. Nah biasanya ada pemeriksaan lanjutan tuh misalnya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang penyakit dan lansia, ini jadi kayak dua hal yang sering menjadi perbincangan banyak orang. Oh kalau lansia itu kayaknya sekarang terjadinya berbagai jenis penyakit. Pun begitu kalau dibalik ya, penyakit ini kayaknya banyak terjadi ketika orang sudah masuk usia atau kategori lanjut usia atau lansia. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin apa aja sih penyakit yang mungkin bisa menyerang lansia, salah satunya adalah yang mengganggu sistem metabolisme tubuh yaitu diabetes. Terus gimana sih? Bisa nggak sih kalau semisal nih ya lansia ini tidak identik dengan diabetes? Dalam artian gimana cara mencegah atau setidaknya meminimalkan risiko terjadinya diabetes pada lansia? Nah hari ini kita mau bahas nih bareng-bareng ya. Gimana nih caranya supaya ketika kita nanti gitu ya, kita kan sekarang masih usia 17 plus gitu ya. Ketika kita sudah masuk 50 plus atau 60 plus, kita tetap sehat tanpa diabetes. Kita akan mengupas tuntas hari ini ya. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar gula darah. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Patriotika Ismail SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi Dokter Rio, apa kabar dok? Hai, selamat pagi. Sehat dok? Sehat. Gimana? Sehat juga? Sehat juga, alhamdulillah, terima kasih dok. Dok hari ini kita mau bahas seputar diabetes. Ini kayaknya sepanjang perjalanan saya mengawal program Bincang Sehati Diabetes ya dok ya, gitu ya. Kalau ngomongin berbagai jenis penyakit, entah dari pemicunya atau komplikasinya, pasti satu penyakit ini tuh muncul. Bahkan dibilang katanya this is the mother of diseases gitu ya. Jadi kayak ibu dari segala macam penyakit. Karena dari satu penyakit ini itu bisa nyebar kemana-mana yaitu diabetes. Karena hubungannya dengan metabolisme tubuh gitu ya. Nah satu udah dibilang ini diabetes tuh mengerikan, terus kedua rentan terjadi katanya pada lansia juga. Jadi udah kayak waduh combo nih gitu ya. Jadi diabetes lansia lagi gitu ya. Nah kita akan membahas ini tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar gula darah ya. Yang pertama ini banyak dok, ini lagi happening banget juga, lumayan viral. Beberapa waktu kemarin juga saya sempat lihat ada orang tuh nasinya itu habis dimasak gitu ya, entah dimasak biasa ataupun lewat rice cooker gitu ya. Itu langsung dibekuin dulu tuh di freezer, didinginin dulu sih, dinginin habis itu dibekuin. Habis itu nanti ketika mau dimakan, mereka akan di-recook lah gitu ya, atau dipanasin. Katanya itu indeks glikemiknya lebih rendah. Betul nggak sih kalau nasi hangat itu kayaknya lebih aman dan gula darahnya lebih rendah gitu. Jadi entah untuk orang yang diabetes maupun non-diabetes itu bagus atau gimana? Nah ini menarik nih Mas Raden. Jadi memang itu fakta sebenarnya. Karena memang dari penelitiannya pada nasi yang panas itu memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi. Nah indeks glikemik ini tuh apa? Sebenarnya adalah suatu kemampuan makanan jika kita makan akan meningkatkan gula darah. Nah ternyata penelitiannya itu tinggi dibandingkan dengan nasi yang sudah didinginkan. Walaupun memang dari penelitiannya itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Jadi sebenarnya kalaupun misalnya kita makan didinginkan tuh tidak jauh berbeda dengan yang misalnya masih panas. Tapi bisa dibayangkan kalau misalnya pada pasien-pasien yang sudah terjadi resistensi insulin ini tentunya dengan meningkatkan risiko makin tinggi pasti lebih berbahaya. Jadi ada tempatnya sih Mas Raden untuk bisa melakukan pendinginan nasi sebelum kita memakannya gitu. Nah kalau di Indonesia itu kayaknya sih 50% lebih warga Indonesia itu lebih suka makan dengan nasi yang hangat gitu ya. Apalagi kalau disamping dengan sambal sama tempe goreng itu udah nikmat banget kan gitu ya. Nah ini ada hubungan gak sih dok? Ini kita lagi ngomong kecil lah ya dalam artian
oh prevalensi diabetes tuh tinggi banget di Indonesia. Nah kalau kita coba hubungkan dengan habit makan kita yang suka makan nasi hangat, itu sedikit banyak bisa pengaruh nggak sih dok? Iya, jadi sebenarnya justru itu tadi dari penelitiannya kan ternyata berpengaruh. Nah, cuman mungkin hanya sebeberapa ya. Jadi itu tidak jadi satu faktor utama, banyak faktor lagi. Misalnya kalorinya yang perlu kita lihat, jenis makanannya. Nah, tentu itu juga mempengaruhi. Nah, ini tuh salah satu faktor saja. Jadi misalnya dari 10, sekitar 10%-nya ini salah satu yang bisa mempengaruhi. Khususnya ya tadi misalnya lansia. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan juga tuh. Sebenarnya kan juga ada jenis-jenis lagi itu nanti apakah nasi putih, nasi merah. Nah, itu serat-serat itu juga penting sebenarnya untuk diketahui. Gitu. Menjadi salah satu faktor aja. Betul. Tapi akan jadi faktor pemberat ketika dia sudah mengalami resistensi insulin tadi ya. Resistensi gitu ya. insulin. Dok, ini mau tanya lagi, ini masih poin pertama ini. Betul. Soalnya saya juga masih penasaran nih ya, gara-gara ngelihat di media sosial nih ya. Ketika nasi dinginin deh karena meskipun ya nggak jauh beda banget, tapi kan setidaknya meminimalkan, apalagi untuk mereka yang punya keluarga sudah resist insulin gitu ya. Semisal nih dinginin atau di freezerin, dibekuin gitu ya, terus kemudian kan di-recook, dipanasin lagi, kan otomatis nasi itu akan anget lagi dok gitu. Itu dia maksudnya indeks glikemiknya naik atau tetap stay aja karena dia udah duluan didinginin gitu? Iya, jadi kan kenapa dia naik tuh karena tadi si patinya, unsur patinya. Nah ternyata setelah didinginin itu si struktur patinya berubah. Nah makanya itu nanti akan lebih lambat dicernanya sehingga pelonjakan gula darah tuh tidak terjadi. Nah saat kita panaskan tuh sebenarnya strukturnya sudah berubah. Jadi sebenarnya pun tetap lebih rendah. Walaupun tadi sebenarnya tidak terlalu berbeda bermakna sebenarnya. Jadi memang banyak pertimbangannya tuh Mas Raden. Jadi memang kita jangan termakan sama ininya aja gitu. Betul. Jadi saya didinginin tapi nasinya banyak, sama aja ya kan. Iya lagi sekarang lagi banyak itu konten-konten yang nasinya ubruk-ubruk, nggak ngerti dimakan bener atau enggak ya. Kalau dimakan bener kayak hebat banget ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Tidur setelah makan itu katanya bisa menyebabkan gula darah. Nah, betul nggak nih? Itu juga fakta Mas Raden. Banyak loh dok, termasuk saya nggak ya? Gimana tuh dok? Ya mungkin nggak cuman kita ya, mungkin banyak tuh yang kadang-kadang misalnya pekerja shift ya itu kan misalnya lelah, makan langsung tidur. Jadi dari penelitiannya kita tahu bahwa kalau kita tidur metabolisme kita tentu melambat. Nah itu yang terjadi kalau kita makan high karbohidrat khususnya ya, yang justru dia meningkat, nah itu berbahaya sekali. Dengan adanya tidur, metabolisme melambat, penyerapan gula juga melambat, sehingga lonjakan gula darah tuh lebih sering terjadi. Nah sekali lagi bayangkan juga pada orang-orang yang dengan diabetes, yang gula darahnya sudah naik turun, ya sudah tinggi. Tentunya kalau dia tidak mau aktivitas sebelum ini makan, biasanya meningkat sekali. Jadi tipsnya adalah kalau kita baru makan, kalau bisa jalan-jalan dulu atau olahraga dulu deh sedikit supaya terbakar tuh ya, gulanya itu bisa terpakai dengan baik. Minimal berapa lama sih dok? Itu maksudnya dari bener-bener yang idealnya sama kayak kalau idealnya kayaknya agak susah ya, kayak masih lambat masih agak lama tuh ya. Tapi setidaknya yang paling aman banget itu setelah makan besar, makan malam terutama itu berapa lama sih? Nah makanya biasanya rekomendasinya itu mungkin kita bisa makan tuh sekitar jam 6 atau jam 7. Nah nanti kita mungkin sekitar tidur sekitar jam 9 atau jam 10. Nah kurang lebih 2 jam itu setelah makanan dicerna dengan baik, barulah kita beristirahat gitu. Jadi kalau untuk aktivitas sih sebenarnya pada prinsipnya nggak ada yang khusus ya, kurang lebih 30 menit ya. Tapi pada prinsipnya maksudnya adalah dari penelitian itu kalau bisa kita aktivitas dulu, jangan langsung tidur gitu. Buat warga Jakarta jam 7 malam itu kayaknya lagi di atas kereta ya. Lagi di atas kereta, lagi nunggu ya. Macet-macetan. Ya bukan berarti excuse juga, nggak apa-apa lah kalau gitu kan nanti aja. Nggak, mungkin ada solusinya ya Anda makan dulu di jalan, berhenti dulu. Nah itu yang aktivitas jalan sampai rumah udah kenyang. Tinggal aktivitas dikit habis itu tidur, aman gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Katanya harus berpuasa sebelum cek gula darah. Kenapa sih? Sama halnya kayak kita kayak MCU gitu ya dok ya. Itu kenapa sih harus puasa dulu? Maksudnya kayak emang ya pasti beda gula darahnya. Tapi kan ya sama-sama aja. Kalau gula darah pas lagi nggak makan atau puasa kan sama aja. Bukan keseharian kita atau gimana sih dok sebenarnya? Ya itu bisa mitos, bisa fakta Mas Raden. Jadi kalau pemeriksaan gula itu sebenarnya ada banyak. Nah salah satunya adalah pemeriksaan gula darah puasa. Nah kenapa berpuasa? Karena tujuannya itu buat melihat
bagaimana sih tubuh kita ini mengelola gula tanpa asupan yang baru. Jadi dalam keseharian tuh gimana? Dan itu ada nilai normalnya biasanya. Nah memang kalau yang seperti itu kita biasanya mengejar kondisi gula darah keseharian, yaitu biasanya basal yang kita lihat. Nah walaupun sebenarnya tidak harus berpuasa, kita banyak juga modalitas lain seperti pemeriksaan hemoglobin A1C, kemudian gula darah sewaktu. Nah tapi kita jangan hanya berpatokan pada itu, harus lihat klinisnya juga, kondisi pasiennya dalam menegakkan suatu diagnosis biasanya. Biasanya berapa itu dok standar kalau dia Berpuasa. Gula darah puasa? Nah kalau gula darah berpuasa itu targetnya sebenarnya sekitar 70 sampai 100. Nah kalau yang disebut diabetes biasanya lebih dari 126 gitu. Oh lebih dari 126 Iya. kondisi puasa itu udah masuk kategori diabetes ya. Betul. Kalau berarti kan ada jeda tuh dok antara 100 ya sampai 126. Nah, kalau in between antara itu gimana? Nah itu biasanya kita sebut sebagai prediabetes. Harus hati-hati. Harus hati-hati aja. nanti Tapi biasanya masih bisa kita- dikontrol ya? Betul, nanti biasanya harus konsultasi dengan dokter, kemudian melihat lagi kondisinya, dan kalau perlu memang perlu dievaluasi ulang dengan pemeriksaan lanjutan, seperti itu. Oke ya. Nih, Mas Raden. ilmu yang sangat bermanfaat ya. Oke kita lanjut ya. Yang keempat, sering pusing tandanya gula darah rendah tuh, pusing, keleangan gitu ya. Itu betul nggak sih kalau gula darah rendah itu pasti ngalamin ini atau gimana? Ya, jadi kalau bicara gula darah rendah, biasanya memang keluhannya ada seperti itu. Pusing, lemas, ya kemudian kadang-kadang diketemukan pasien sampai pingsan tuh Mas Raden. Karena gula darah yang rendah. Nah biasanya tapi tetap harus hati-hati. Kita jangan hanya berasumsi karena gula darahnya. Bisa juga penyebab yang lain. Misalnya gangguan jantung, irama jantung, atau yang lain kondisi misalnya kurang anemia dan sebagainya itu bisa juga pusing. Tapi kalau untuk gula darah yang khususnya rendah, biasanya yang dikatakan kurang dari 70, nah itu biasanya memang keluhan-keluhan pusing itu bisa muncul. Nah biasanya kita kalau ketemu pasien, Mas Raden, edukasi tuh. Pasien kalau pusing tuh bagus kalau punya alat dicek dulu. Apakah benar rendah atau enggak gitu. Kalau misalnya ternyata dicek enggak rendah, mungkin bukan karena hipoglikeminya, seperti itu. Bukan gula rendah ya? Iya tapi benar, kondisi yang lain. benar gitu sekali. ya. Jadi di bawah 70 itu kondisi non puasa? Iya, kondisi apapun, misalnya kita lagi lemes atau pusing, bisa dicek itu biasanya kalau di bawah 70 itu disebut hipoglikemia. Nah, penanganan pertamanya kalau bisa kita makan ya. Kalau misalnya rendah sekali bisa salah satunya misalnya makan permen atau minum teh manis biasanya Mas Raden. Oke, ngomong-ngomong teh manis ini kita nomor 5 nih ya, minum teh manis abis setelah pingsan itu. Setelah pingsan suruh minum teh manis. Atau mungkin hubungannya sama poin 4 tadi ya, ya. Kelingan, pusing gara-gara hipoglikemi. Minum teh manis tuh ngefek nggak sih dok sebenarnya? Ya, biasa ya kita di Indonesia dikit-dikit pingsan minum teh manis. Nah, sebenarnya ada manfaatnya Mas Raden. Cuman kita harus tetap hati-hati. Apakah penyebabnya itu memang pure karena tadi ya membutuhkan gula. Jadi manfaat teh manis itu sebenarnya nggak hanya gulanya. Bisa aja orangnya dehidrasi misalnya. Dengan pemberian teh manis tentu dia akan lebih terhidrasi. Nah itu pasti baik ya. Kemudian kalau yang misalnya karena gula darahnya rendah, misalnya kita gunakan teh manis tentunya juga akan meningkatkan gula sehingga pasien biasanya akan lebih seger lagi tuh ya. Atau misalnya yang tadi lemas, pingsan bisa baik. Atau kadang-kadang bisa juga pingsan misalnya karena psikis. Stres misalnya, terus kita berikan teh misalnya tehnya yang teh herbal ya, yang ada efek terapeutiknya untuk menenangkan dan lain-lain, kadang juga bisa bermanfaat. Nah, tapi harus hati-hati juga, misalnya pada pasien-pasien dengan jantung misalnya, kalau kita pemberian teh dengan adanya kafein, biasanya juga bisa mengganggu fungsi jantungnya. Nah harus hati-hati. Atau misalnya dia pingsannya karena penyebab yang lain, alergi dan sebagainya, tentu kita harus menilai dulu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Nggak bisa dipukul rata ya dok. Betul, Ya, harus case dilihat. by case untuk Case by menegakkan case. diagnosisnya ya. Oke, terima kasih dok. Betul. Sudah terjawab gula darahnya, mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin diabetes lansia di segmen selanjutnya. Oke, siap. Oke pemirsa. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincang-sate.tv. Kami akan segera kembali. Hai, karena masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini,
ancaman diabetes pada lansia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, seputar diabetes dan seputar lansia, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau di Instagram kami di @bincangsatirtv. Kita masih bersama dengan Dr. Patriotika Ismail, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, selama ini kita dengar penyakit gula gitu ya. Wah, darahnya manis tuh, gitu ya, dan lain sebagainya ya. Nah sebenarnya kalau sebelum ngomongin diabetesnya, gula darah. Nah gula darah ini apakah ada gula di darah kita gitu ya, atau gimana, maksudnya darahnya manis? Kan selama ini kita tahu ya gula itu sesuatu yang manis. Nah sebenarnya pengertian atau definisi dari gula darah itu apa sih sebenarnya? Nah ini sebenarnya kan kita merujuk pada glukosa ya Mas Raden ya. Jadi memang kalau kita bicara gula darah itu adalah sebenarnya merujuk pada glukosa yang ada di dalam darah kita atau gula yang ada di dalam aliran darah kita. Nah ini sebenarnya ada nilai normalnya dan tubuh kita tuh sudah punya mekanisme supaya menjaga normal. Tidak terlalu tinggi atau hiperglikemi atau justru terlalu rendah. Nah itu bisa hipoglikemi. Sedangkan gula ini sendiri sebagai sumber energi untuk tubuh kita, terutama otak, otot tuh membutuhkan gula ya. Jadi memang gula darah ini harus dijaga supaya tetap sehat tubuh kita. Kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu ya. Jadi memang ada fungsinya tuh gula darah gitu ya. Salah satunya untuk menunjang energi kita. Bayangin kita nggak punya gula darah, kita mau beraktivitas jadi lemas. Lemas, benar. Nah sebenarnya gula darah ini dengan fungsinya seperti itu, dia bisa didapatkan dari mana aja? Apakah semata-mata dari makanan atau minuman yang manis ya, yang manis rasanya sehingga wah ini kalau untuk mencegah diabetes kita harus menghindari yang manis-manis ya, yang lain aja yang gurih-gurih gitu. Atau bisa jadi nggak harus yang dari manis-manis juga atau gimana asalnya? Iya, jadi sebenarnya sumber gula itu ada dua, yaitu dari makanan yang kita makan. Nah sebenarnya nggak hanya dari gula saja, karbohidrat ya, kemudian lemak juga nantinya akan dipecah menjadi ujung-ujungnya glukosa itu. Nah yang kedua sebenarnya tubuh kita punya mekanisme Mas Raden. Jadi kalau misalnya kita udah terlalu banyak gulanya, itu gulanya akan disimpan tuh, biasanya di hati. Nah kondisi-kondisi misalnya kita kekurangan gula, nah itu baru nanti ada proses tuh Mas Raden, pemecahan supaya membentuk gula memenuhi kebutuhan kita. Jadi dua proses itu yang biasanya berjalan seimbang. Nah kalau misalnya sudah mulai ada gangguan, misalnya gangguan diabetes, ya insulinnya mulai berkurang, atau terjadi resisten, nah itu gula darahnya bisa melonjak dan sebagainya. Jadi kuncinya adalah tetap menjaga asupannya secara cukup, ya ditambah dengan tadi misalnya menjaga kesehatan kita ya. Banyak sekali faktor misalnya penyakit hati dan sebagainya yang perlu kita perhatikan juga untuk menjaga gula supaya stabil. Oke, ada dua hal menarik. Yang pertama dari faktor makanan ya, menjadi oral intake kita lah gitu, apa yang kita makan, dan ada yang diproduksi oleh tubuh dan disimpan di hati gitu ya. Betul. Nah maksudnya gini dok, kan tubuh kita itu kan sebenarnya canggih ya, teknologinya sangat canggih. Itu bisa nggak sih kayak makanan udah banyak mengandung gula nih, glukosa, meskipun kayak karbo pun turunannya ke glukosa juga kan gitu. Terus kayak tubuh kita udah kebanyakan gula, nggak usah produksi sendiri deh gitu. Itu bisa nggak sih, atau sebenarnya tetap akan terproduksi juga secara otomatis? Nah itu kalau kita terlalu banyak ya, misalnya udah terlalu numpuk, akhirnya pada satu titik itu akan kesulitan tubuh kita. Nah disitulah yang biasanya terganggu, jadi capek ya. Nah, misalnya salah satunya pankreasnya. Walaupun secara umum sekarang ada 11 yang bisa menyebabkan gula darah meningkat tuh Mas Raden, nggak hanya pankreasnya ya. Bisa dari otak, otot, usus, ginjal juga berperan dalam adanya peningkatan gula darah. Nah jadi kondisi-kondisi itu tergantung dari setiap pasiennya juga. Makanya biasanya kalau kita bicara diabetes tuh nggak cuma satu faktor tapi multifaktor yang bisa mempengaruhi. Nah kondisi-kondisi itu yang supaya stabil tergantung pada setiap individunya. Tadi misalnya disuruh ngerem nih jangan bikin atau disimpan dulu. Nah itu kembali lagi. Banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Banyak gitu. faktor ya. Betul. Oke, kembali ke individunya masing-masing. Betul. Nah kalau ngomongin individu atau orangnya, sebenarnya ada nggak sih kayak standar normal idealnya gula darah seseorang gitu ya? Kita mulai dari range usia, katakanlah gini, anak-anak, remaja, dewasa, muda gitu ya. Terus kemudian lansia itu ada perbedaan nggak sih? Karena kan kita lihat kayak dari fase kehidupannya aja beda gitu ya. Betul. Apakah terus dari tingkat aktivitasnya pun produktivitasnya juga beda-beda kan? Itu bisa jadi ideal atau standar gula darah itu bisa berbeda-beda tiap range usia,
atau tiap gender, jenis kelamin, atau untuk orang-orang dengan komorbid tertentu juga bisa beda banget gitu atau gimana? Iya, jadi sebenarnya gula darah kan tadi bisa berbeda pada setiap kondisi. Nah kalau secara umum itu kurang lebih sama berbagai usia. Nah cuman justru malah catatannya adalah pada lansia tuh biasanya lebih longgar kita biasanya. Cuman secara umum tuh biasanya sama. Yang kita nilai biasanya adalah gula darah puasa, kemudian 2 jam setelah makan, atau gula darah sewaktu, ataupun hemoglobin A1C-nya yang biasanya kita nilai. Nah, orang yang misalnya sakit atau dia kurang tidur, stres, tentu gula darahnya kan nanti akan berperan tuh naik turun dan sebagainya. Cuman pada umumnya sih kurang lebih sama. Nilainya itu tadi kurang lebih kalau misalnya gula darah puasa kurang dari 126 targetnya. Kalau disebut diabetes yang lebih, nah kemudian gula darah sewaktu lebih dari 200 atau hemoglobin A1C-nya lebih dari 6,5. Tapi kita biasanya tidak hanya labnya Mas Raden, harus tetap lihat klinisnya. Klinis diabetesnya yang khas ada nggak gitu. Tapi kalau untuk gula darah kurang lebih sih seperti itu. Gula darah seperti itu ya, itu bisa jadi gini nggak sih Dok, kalau untuk lansia itu sendiri gula darah itu kayak gimana ya, kalau lansia itu kan karena proses aging dan degeneratif gitu ya, pasti banyak kinerja tubuh yang menurun kan organ-organnya gitu ya. Pun juga dengan pola makannya gitu ya. Ada yang mungkin masih biasa, ada yang susah juga, ada yang hanya makanan tertentu udah kayak anak-anak picky eater gitu ya, atau selective eater gitu ya. Mau yang manis-manis dan lain sebagainya. Itu juga bisa pengaruh nggak sih ke tinggi rendahnya gula darah, meskipun kayak lo kayaknya makannya biasa aja tapi kok gula darahnya tinggi ya, apa gara-gara masalah aging itu juga pengaruh gitu? Iya, nah kalau pada orang tua itu biasanya yang terjadi tuh gula darah tuh bisa terganggu tuh ada 2 faktor. Apakah dia produksinya yang menurun atau memang terjadi resistensinya. Nah kan orang tua seperti tadi Mas Raden bilang usia meningkat, metabolismenya tentu terganggu. Nah pasti akan mempengaruhi. Belum lagi dia misalnya gaya hidupnya nih selama muda gimana. Apakah kurang olahraga, sedentary lifestyle, mulai males nih naik lift kalau naik jalan ya kan. Aduh, saya dong. Iya, atau misalnya olahraganya kurang, serat sayurnya kurang itu juga berpengaruh. Nah kalau pada lansia ini ya memang agak tricky itu tadi Mas Raden. Kita sebagai dokter tuh nggak boleh terlalu strict juga. Karena gula kan bermanfaat tadi sebagai sumber energi. Jangan sampai terlalu strict, akhirnya rendah, bisa hipoglikemi, bisa sampai koma pasiennya yang lansia. Nah itu yang berbahaya. Kadang-kadang kita kalau untuk yang sudah terlalu rendah, itu lebih sulit tuh naiknya kalau pada lansia untuk mengembalikan ke normal. Makanya harus hati-hati. Jadi memang kalau lansia itu banyak sekali yang harus kita nilai itu Mas Raden. Nggak bisa langsung dijejelin makanan yang manis gitu, nggak bisa. Iya, harus semudah itu ya. Iya benar gitu. Kita harus benar-benar periksa dengan baik lah kurang lebih. Itulah yang disebut dengan yang sedang-sedang saja, yang pas takarannya. Yang pas. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Siap. Ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas sama kita hari ini ancaman diabetes pada lansia. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Patriotika Ismail, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke Dok, tadi kita udah bahas seputar gula darah gitu ya. Kita tahu apa itu definisinya di dalam tubuh gitu. Nah sekarang kalau hubungannya dengan diabetes, diabetes ini sendiri kondisinya seperti apa dan penyebabnya apa? Apakah semata-mata gara-gara kadar gula darah yang over gitu ya, yang di tubuh kita yang harusnya segini, dia sudah over, atau nggak hanya sesimpel itu salah satu indikatornya, tapi ada beberapa indikator yang lain atau gimana? Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya kita bicara diabetes, itu tentu suatu penyakit kronik, Mas Raden, di mana terjadi metabolisme yang terganggu. Biasanya prosesnya adalah proses yang lama. Nah, tubuh kita itu tidak bisa lagi menjaga tadi keseimbangannya, sehingga terjadilah diabetes. Nah, cuman itu banyak faktor tadi ya. Ada beberapa jenis misalnya pada diabetes tipe 1, tipe 2, atau gestasional, ataupun tipe yang lain. Sebagai contoh misalnya yang tipe 1, faktornya bisa karena autoimun,
atau dari tubuh kita sendiri atau idiopatik yang nggak diketahui. Salah satunya misalnya faktornya keturunan dan sebagainya. Nah kalau yang diabetes tipe 2 ini yang lebih tadi gaya hidup ya, kemudian aktivitas dan sebagainya itu dia bisa berpengaruh. Kemudian yang ketiga biasanya pada ibu hamil karena pengaruh hormonal biasanya itu bisa juga menyebabkan diabetes. Atau yang keempat yang penyebab lain, misalnya salah satunya obat-obatan atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pankreas misalnya itu bisa berperan. Namun secara umum kita harus membagi sebenarnya menjadi dua, yaitu faktor yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Yang tidak bisa diperbarui misalnya kita punya keturunan orang tua, keluarga yang diabetes tentu berperan. Usia semakin meningkat, metabolisme melambat berperan juga. Kemudian pada wanita biasanya juga bisa ya hormonalnya. Sedangkan kalau yang cowok itu juga bisa berperan juga pada misalnya peningkatan usia tertentu itu lebih sering cowok misalnya gitu. Nah kalau yang bisa diperbarui tentunya olahraga, pola makan ya Mas Raden ya. Itu kayak aduh Hal-hal dok, itu bisa sih cuma kayak berat banget gitu ya. Nah, cuman itu multifaktor gitu. Nggak hanya dari satu faktor tadi makanan aja, belum tentu juga gitu. Itu dia. Jadi memang banyak hal yang kalau Banyak kita hal. ngomongin diabetes itu sendiri Betul gitu ya. sekali, Mas. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak gejala-gejala yang khas gitu ya? Kalau penyakit tertentu kan ada yang khas, ada juga yang nyaru gitu ya, bias dengan beberapa penyakit yang lain gitu. Kalau diabetes ini ada kerasa nggak sih di awal-awal sampai akhirnya kok kadang-kadang orang, dok saya nggak pernah periksa, tiba-tiba pas periksa kok gula darah kok udah 200 ya, udah 300 ya, kok di badan saya nggak apa-apa ya dok ya. Itu kan jadi kayak waduh kayak bom waktu tuh gitu dok. Betul. Banyak pasien tuh juga Mas Raden datang ke dokter, misalnya dok saya hasil medical check up dok, ini misalnya tinggi gulanya. Memang dia bisa bersifat asimptomatik, nggak ada gejala yang tiba-tiba ternyata taunya tinggi. Atau memang ada gejala yang sebenarnya mungkin dia nggak rasain terlalu dominan, sehingga dia nganggap fine-fine aja. Apalagi kalau kita kan banyak kan kalau belum sakit belum berobat tuh kan ya Mas Raden. Baru ke dokter gitu ya. Iya, nah tapi secara umum gejala khasnya yang mungkin sering dengar juga ya, ada 3P, poliuri, polifagi, sama polidipsi. Sering haus ya, sedikit-sedikit kok pengennya minum terus ya. Kemudian sering lapar, pengennya nyemil, makan, baru sebentar kok nafsunya udah pengen makan lagi. Nah, sama satu lagi yang tadi sering pipis. Disertai dengan gejala lain tuh biasanya. Bisa ada berat badan naik atau turun drastis tanpa penyebab yang jelas. Kemudian bisa ada kesemutan kadang-kadang. Atau tiba-tiba kok mata agak rabun, nggak jelas. Nah itu sebagai tanda-tanda awal. Nah biasanya tuh kita datang ke dokter tuh boleh tuh diterangin tuh Mas Raden. Dok saya keluhannya ini, nanti biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan termasuk pemeriksaan darah itu gitu. Oke, dok yang tadi ya, yang 3P itu ya, orang suka ngemil makan, suka minum dan lain sebagainya. Itu mungkin banyak yang nggak objektif ya menilai diri sendiri ya gitu ya. Subjektif kayak enggak, kok kan memang lapar gitu. Itu ada nggak sih dok kayak apa ya panduannya ketika dibilang, oh ini yang udah masuk 3P nih yang benar-benar kayak emang orang ini tuh nggak lapar gitu ya, tapi pinginnya bawanya makan terus gitu, nggak aus tapi pinginnya minum terus gara-gara gejala menuju ke diabetes. Maksudnya ada standar yang kayak, oh ini kayaknya emang Berapa kalinya gitu. atau berapa banyak, udah kayak udah ini kayaknya berlebihan deh, over gitu dok. Iya, nah makanya kan kita kalau bicara diabetes tuh disebut sebagai classic sign. Emang dari dulu tuh kayak gitu tuh diabetes. Nah biasanya tuh pasien tadi kayak Mas Raden bilang denial ya, menolak. Misalnya kadang-kadang saya tanya, Pak kencingnya berapa kali? Oh iya dok kalau malam mungkin 2 kali, 3 kali tapi karena saya banyak minum. Nah kadang-kadang tuh dokter harus cari celahnya juga. Sebenarnya nggak ada kondisi khusus ya, yang misalnya berapa kali minum sekian sehingga menunjukkan diabetes gitu. Nah pada prinsipnya itu adalah kesatuan gejala. Jadi gejala-gejala itu harus kita nilai. Nah misalnya kalau tadi sering minum, mungkin kalau minumnya berlebih sedikit-sedikit minum, terasa haus. Kan kalau diabetes itu kan karena dia haus, dia pengen minum. Nah terus sering banget nih dalam sehari, tapi dengan 3 khas yang ini ya udah jadi kesatuan, nah itu biasanya curiga. Jadi curiga itu kan belum tentu juga, makanya tetap harus diperiksakan. Tapi secara umum tidak ada kondisi yang saklek ya berapa kalinya gitu Mas Raden. Oke, nah satu hal juga tuh terkait pipis ya, buang air kecil gitu ya. Terutama untuk lansia nih biasanya tadi dokter menyebut, semalam saya dua kali bangun. Itu ada nggak sih maksudnya kayak bener-bener kayak kalau bangun malam sering lebih dari sekali pipis itu berarti tanda diabetes juga, itu berarti fix atau gimana? Iya, jadi kalau pada lansia sebenarnya kita harus nilai juga Mas Raden, nggak hanya diabetes misalnya. Misalnya kalau dia cowok, tahu-taunya dia bisa prostat juga misalnya.
Nah, tapi tetap kita biasanya nilai dari dalam sehari itu kalau normal kan mungkin sekali ya bangunnya. Kalau sampai 2 kali, 3 kali, nah itu khawatirnya bisa berhubungan sama metabolic syndrome, salah satunya diabetes. Nah, kalau kondisi seperti itu biasanya kita harus periksa dulu nih ke dokter, biar nanti ditentukan nih pemeriksaan mana nih yang kita perlukan untuk menilai kondisinya. Apakah karena diabetesnya, apakah kelainan di saluran kemihnya, itu perlu kita nilai sih Mas Raden. Jadi nggak selalu ini sebagai penyebab tunggal, belum tentu gitu. Harus tetap kita lanjutin tuh pemeriksaannya. Oke. Tapi memang kalau kita ngomongin lansia ya dok ya, tadi dia mau pipis berapa kali semalam. Lansia itu kenapa ya selalu diidentikan salah satunya ikuti diabetes? Emang serentan itu kah gitu? Ya, jadi kalau pada lansia tadi ya, misalnya dia dengan bertambahnya umur menyebabkan tadi gangguan metabolisme, kembali lagi. Nah, itu hal yang biasanya terjadi. Nah, khususnya nih sekarang-sekarang ini kan ya dengan kemudahan kita mesen makanan, lift, mobil dan sebagainya sehingga membuat tadi mulai muncul sedentary lifestyle itu yang berbahaya. Nah, pada umumnya sih nggak selalu. Makanya kalau kita bicara sama dokter tuh kita pengennya menciptakan lansia-lansia sehat, produktif. Nah, jadi jangan sampai ke depannya malah justru sakit. Jadi belum tentu sih Mas Raden. Belum tentu ya. Bisa aja. Tapi sebenarnya diabetes pada lansia ini kan nggak semata-mata cuma pas lagi lansianya aja mereka gitu kan? Betul. Jadi kan lansia ini kan harus dipersiapkan nih untuk menuju lansia. Betul. Umur-umur kita ini harus mempersiapkan juga buat kita ke depannya menjadi lansia yang sehat dan produktif kan tentu Mas Raden. Jangan sampai kita 60 tahun sudah pakai misalnya alat bantu ya atau misalnya dengan keluhan-keluhan yang banyak. Sedangkan ada umur 70 masih sehat, masih kerja. Itu kan yang kita pengenin. Betul nggak Mas Raden? Iya, buat Anda nih ya generasi milenial jompo. Sekarang ya itu kayak emang ya bener-bener banget kalau kita dari muda udah benar-benar investasi, ya kita akan menikmatinya sampai nanti termasuk ketika kita udah masuk lansia. Betul. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincang_saat_tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar diabetes pada lansia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincang_saat_tv. Kita masih bersama dengan Dr. Patriotika Ismail SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, sekarang kita ngomongin mobilitas dari seorang lansia. Kita tahu bahwa orang lansia itu pasti mobilitasnya pasti ada gangguan ya gitu ya. Ya entah karena ketidakleluasaannya mereka bergerak dan lain sebagainya, kondisi agingnya gitu ya. Nah kalau akhirnya mereka didiagnosis diabetes, nanti kan berarti ada tambahan ya, atau tambahan beban gitu ya. Sudah lansia itu gangguan mobilitas pasti ada sedikit banyak gitu ya, meskipun gak harus yang bed rest banget gitu ya. Nah ada gak sih dampak dari si diabetes ini sendiri pada aktivitas harian si lansia ini sendiri gitu ya, entah secara fisika gitu atau mungkin secara psikis juga bisa berpengaruh, itu ada hubungannya nggak sih? Betul, jadi kalau pada lansia yang tentunya sakit dengan diabetes, tentu kita lihat tuh biasanya Mas Raden komplikasinya. Oh betul. Nah tadi misalnya gangguan keseimbangan, misalnya karena kakinya terdapat gangguan saraf sehingga dia tidak bisa berjalan tuh bisa. Belum lagi penglihatan Mas Raden. Kalau orang diabetes kan tentu penglihatannya biasanya kalau sudah lama tuh bisa terganggu. Betul. Bisa dari mulai retinopatinya atau kataraknya. Tentu kalau udah sulit melihat makin sulit untuk bergerak. Nah itu juga bisa Mas Raden. Kemudian biasa juga bisa ada luka di kakinya misalnya karena pasien dengan diabetes tentu agak susah tuh merasakan nyeri biasanya terutama pada lansia misalnya sering terbentur atau luka, nah itu bisa berbahaya. Nah belum lagi faktor-faktor lain, biasanya kan kalau diabetes tadi penyakitnya nggak cuma satu ya, bisa ada jantungnya, bisa ada gangguan ginjalnya, tentu itu akan menghambat aktivitas si pasiennya sendiri. Nah biasanya makanya nanti kalau ke dokter tuh akan mengevaluasi nih, kira-kira ada komplikasi apa. Nah biasanya kita ini kolaborasi dengan dokter-dokter lain, biasanya penyakit dalam kita bisa kolaborasi dengan saraf, kemudian dengan mata supaya membantu supaya lansianya ini tetap sehat.
Makanya kalau di rumah sakit yang besar mungkin Mas Raden tuh ada poli khusus tuh, poli geriatri. Jadi one stop center supaya orang tua itu atau lansia itu nggak sampai ribet harus jalan ke rumah sakit ke banyak dokter. Sedangkan kalau di rumah sakit yang lengkap itu bisa lebih nyaman biasanya lansia-lansia itu untuk menilai kondisinya. Oke. Betul. Jadi memang lansia ini perlu penanganan khusus ya, karena Benar. memang ya dari fisiknya juga udah mulai lemah gitu ya. Apalagi kalau terdiagnosis diabetes itu sendiri gitu ya. Betul. Nah tadi juga menarik dok, ini juga banyak orang pasti kepikiran. Tadi dokter menyebut salah satunya itu luka gitu ya. Betul. Nah nggak tahu ya sih, malah ada yang bilang kayak diabetes kering, diabetes basah gitu ya, itu nggak ngerti itu mitos fakta gitu ya. Nah luka itu kenapa ya pada orang dengan diabetes itu lama susah banget sembuhnya itu kenapa ya dok? Iya, nah itu tadi Mas Raden. Sebenarnya saya mungkin mau lurusin dulu nih, kalau gula darah diabetes basah sama kering itu sebenarnya mitos. Mas Ada Raden. ya? Iya. Jadi sebenarnya kondisi luka itu kadang orang itu mikir kalau ada luka tuh jadi basah, padahal belum tentu. Maksudnya artinya kan kalau luka tuh infeksi. Nah kenapa sampai dia sulit sembuh? Biasanya banyak faktor. Nah kalau di diabetes tuh bisa terjadi gangguan aliran darah. Misalnya pembuluh darahnya jadi rusak ya atau tersumbat. Nah itu biasanya menyerang pembuluh darah kecil. Nah, kemudian tadi persarafannya terganggu. Nah kalau orang dengan diabetes tuh infeksinya ibaratnya kumannya tuh seneng Mas Raden. Karena kan gulanya tinggi. Jadi infeksinya mudah terjadi. Kemudian belum lagi kalau di daerah kaki itu kan kita sering jalan, digerakkan. Sehingga pasti aktivitasnya banyak, penyembuhan biasanya lebih sulit. Nah, makanya biasanya kalau ke dokter tuh perlu dinilai tuh infeksinya, gula darahnya gimana, aktivitasnya gimana. Dan biasanya harus segera ditangani. Jangan sampai terlambat. Kadang-kadang kan datang ke dokter terlambat tuh Mas Raden. Iya betul. Udah infeksi sampai ke tulang, akhirnya yang terburuk harus diamputasi, ya kan kebanyakan kan kalau misalnya sudah terlambat. Nah, makanya sebelum terlambat biasanya harus diperiksakan ke dokter. Makanya salah satu bagian dari diabetes adalah memeriksa kaki secara rutin. Supaya tetap baik gitu Mas Raden kurang lebih. Tapi sebenarnya luka itu tuh gara-gara diabetesnya atau nggak sengaja ya karena kesenggol apa, luka, lecet itu bisa berakhir pada hal-hal itu atau emang diawali dari diabetesnya gitu? Nah, jadi biasanya kalau kita ketemu pasien diabetes tuh kita rekomendasikan kalau bisa jangan jalan tanpa alas kaki misalnya. Kalau di luar rumah nih. Kadang-kadang tuh pasiennya nggak sadar kalau dia luka. Kenapa? Karena tadi persarafannya sudah kurang maksimal misalnya. Karena sering kesemutan, baal. Jadi begitu dia luka dia nggak sadar. Dia diemin sampai infeksinya berlanjut. Akhirnya pas datang tuh sudah luka. Nah biasanya tadi kalau kita rajin melakukan pemeriksaan, nah itu biasanya bagus. Nah biasanya dokter tuh harus periksa tuh pasti. Kakinya dilihat benar-benar baik nggak nih kondisinya. Ada luka nggak, sarafnya ada nggak. Nah biasanya ada pemeriksaan lanjutan tuh Mas Raden. Kalau misalnya ada luka gitu. Nah itu ya, jadi jangan menyepelekan sesuatu gitu ya. Betul Jadi sekali. hanya kayak ini luka biasa gitu. Apalagi kalau orang diagnosis diabetes, wah harus penanganan lebih lanjut. Betul. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Ini dari Bu Mayang. Dok, halo dok, kakek saya usia 60 tahun dan didiagnosis diabetes. Tapi dia masih suka minum kopi manis. Ini baru kita bahas dok. Minum kopi manis 2 kali sehari. Maksudnya dua gelas kali ya kopi manis. Mungkin sachet ini kali ya, 2 kali sehari dok. Sudah pernah ganti ke gula khusus buat menderita diabetes, tapi dia nggak mau dok. Gimana ya solusinya? Nah gimana nih dok? Iya, ini bagus banget nih ya, Mayang ya tadi Mayang, ya. Jadi kalau misalnya diabetes, udah usia segitu ya. Nah, jadi banyak sekali nih sekarang pasien-pasien usia muda ya juga karena alasan itu tuh Mas. Misalnya dia minum kopi sachet sehari bisa 2 kali atau 3 kali itu bisa meningkatkan risiko peningkatan gula darah. Jadi salah satu tips dari diabetes itu kadang-kadang kita harus baca komposisinya. Kalau komposisinya, sachetnya bisa ya dok ya? Betul, di belakangnya berapa banyak sih gulanya. Kan sekarang lagi tren juga tuh ya, banyak di TikTok ataupun Instagram. Betul. Di Indonesia sudah mulai tuh kan Mas Raden, ini labelnya apa nih, merah atau kuning biasanya ya. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Jadi saran saya, kadang-kadang lansia itu susah dikasih tahu juga kan. Suka lebih ke keluarganya bingung mau ngasih tauin, takut salah gitu ya dok ya? Nah biasanya kita coba cari solusi dengan mengganti misalnya. Kalau dari penelitian kan kopi hitam sebenarnya baik. Nah mungkin kita ganti dengan kopi hitam. Jadi jangan yang kopi sachet yang banyak gulanya. Atau gulanya kita kurangin misalnya kalau misalnya kita bikinin. Jadi supaya tetap
lansianya nyaman tapi tetap terjaga supaya tetap sehat gitu. Oke. Nah tapi kalau usia kayak ini kakeknya Mbak Bu Mayang ya, itu dengan kondisi usia 60, kopi manis seperti itu, dia mencoba untuk convert ke gula khusus itu gimana tuh dok? Maksudnya mengganti gulanya ya. Nah itu boleh. Jadi ada beberapa penelitian yang kayak misalnya kita mengganti dengan pengganti gula itu masih boleh sebenarnya. Cuma tetap ada takarannya yang maksimum ya gitu. Jadi tetap harus hati-hati. Nah bahkan ada beberapa penelitian juga menyatakan lebih baik sebenarnya gula pasir putih biasa dibanding pengganti misalnya gitu. Nah itu juga tetap harus diperhatikan juga sih pada setiap orang gitu. Boleh di-convert, nah nanti biasanya kita sesuaikan lagi kondisinya ke kondisi gula darah dia segimana beratnya gitu biasanya Mas Raden. Oke. Nah ini kadang-kadang nih dok ya, tadi udah sempat dibahas juga sama dokter Rio sebenarnya. Akan jadi PR banget buat keluarga untuk ngasih tahu gitu ya, untuk orang tua yang udah umur gitu ya. Ketika kondisi seperti ini berkaca ini mungkin salah satu contoh dari berbanyak kasus di luar sana. Betul. Ketika di usia segini dengan didiagnosis diabetes dan masih punya habit seperti itu, ada nggak sih satu hal yang mungkin sebenarnya mereka rasakan, mereka alami sehingga menjadi kayak apa ya, pukulan besar bagi mereka bahwa itu udah nggak boleh lagi dilakuin gitu. Maksudnya yang terjadi di tubuh kakeknya si Mbak Mayang gitu dok. Maksudnya kayak ada di tubuhnya kerasa, mungkin kadang ada bilang kayak kalau gula darahnya tinggi itu pasti kerasa panas banget badannya itu, gimana tuh dok? Iya, jadi biasanya kalau di lansia itu gejala-gejala itu akan lebih jarang tuh Mas Raden. Misalnya lebih smooth, misalnya kayak kondisi-kondisi. Ya? Iya, kadang-kadang tiba-tiba misalnya lemes atau jatuh dan sebagainya. Nah, kadang-kadang tuh tadi misalnya kita kasih tahu mereka shock juga nih. Nah, itu makanya biasanya butuh pendekatan. Jadi kalau pada lansia yang lagi sakit tuh kita nggak bisa langsung tuh kadang-kadang pelan-pelan. Nah makanya biasanya kita lebih banyak mendengarkan dulu mereka supaya inputnya, masukannya lebih baik. Nah kalau kondisi-kondisi sakit kronik yang terpenting sebenarnya adalah edukasi ke pasiennya. Supaya dia bisa tetap berobat secara rutin, minum obatnya atau menjaga tadi pola hidupnya. Nah, jadi memang harus keterkaitan tuh. Dan kuncinya tuh satu lagi Mas Raden, harus ada caregivernya biasanya kalau udah lansia itu. Ya. Jadi memang benar-benar ada orang yang benar-benar merhatiin kondisinya, perkembangannya seperti apa supaya nggak bablas gitu. Ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Mayang ya dan semoga kakaknya sehat selalu. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Nggak keras ya, udah mau segmen terakhir aja ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini ancaman diabetes pada lansia. Masih bersama dengan Dr. Patriotika Ismail, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, nah ini salah satu yang kalau kita ngomongin diabetes itu erat kaitannya dengan insulin. Betul. Nah orang yang selama ini kita insulin, oh suntik insulin ya gitu. Nah apakah semua pasien termasuk lansia, apalagi lansia gitu ya, itu harus disuntik insulin atau ada kondisi-kondisi khusus aja? Nggak semua orang dengan diabetes harus suntik insulin gitu ya. Apakah ada kondisi-kondisi khusus atau seperti apa itu dok? Iya, jadi kalau penggunaan insulin itu tentu ada aturannya Mas Raden. Jadi banyak tuh ya orang yang, dok kalau udah pakai insulin seumur hidup ya dok pakai insulin. Padahal itu sebenarnya ada salah satu modalitas pengobatan. Jadi nggak selalu sih Mas Raden. Tetap kita harus nilai nih kondisinya seberapa berat dia diabetesnya. Kalau memang gulanya tinggi sekali, misalnya pada kondisi-kondisi di ICU atau misalnya kondisi sakitnya berat, gula darahnya sulit terkontrol atau kadang-kadang dia sudah dengan obat nih Mas Raden kurang lebih 3 bulan masih belum stabil. Biasanya itu ada peran insulinnya. Atau pada penyakit-penyakit tertentu misalnya ada penyakit hatinya yang berat atau penyakit jantung yang berat dan sebagainya, biasanya ada tempatnya juga dengan insulin. Jadi tetap harus dinilai secara umum, nggak selalu harus pakai insulin. Nah, cuman kadang-kadang setelah kita punya penyakit diabetes itu kadang-kadang kan insulinnya makin lama makin menurun. Biasanya ada satu penelitian tuh setelah berapa tahun tuh kemungkinan akan menggunakan insulin pasiennya. Tapi belum tentu pasti, setiap orang beda-beda gitu kurang lebih. Oke, nah ini kalau ngomongin yang tipe 1 ya dok ya. Yang tipe 1 kan ada juga nggak sih, maksudnya tipe 1 itu terjadi juga pada lansia.
sampai usia lansia ada nggak sih? Biasanya Bertahan? enggak sih. Enggak ya? Itu biasanya lebih ke tipe 2 Mas Tipe Raden. 2 ya? Kalau lansia itu. Kalau tipe 1 kan usia-usia muda Usia muda biasanya. ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin pengobatan tuh untuk yang lansia itu sendiri, kan sorry itu saya masih selama ini kita percaya dan taunya datanya adalah bahwa diabetes kan nggak bisa sembuh Ya, 100% sembuh total gitu ya dok ya. Ya ini fakta yang harus diterima gitu kan. Nah untuk pengobatannya berarti bisa dikatakan ini sebagai cara untuk mengontrol aja dong gula darahnya supaya tetap bisa setidaknya meningkatkan ya kualitas hidupnya si lansia ini sendiri atau gimana? Iya benar. Jadi kita benar Mas Raden nggak bisa sembuh. Biasanya sebutnya terkontrol. Terkontrol artinya apa? Misalnya kita cek gulanya bagus, gula darah puasanya 2 jam setelah makannya baik, HbA1c-nya terkontrol misalnya. Nah jadi hal-hal itu yang perlu kita jaga. Nah kondisi-kondisi itu sebenarnya bisa juga tanpa obat Mas Raden. Misalnya terkontrol diet misalnya. Ya dengan diet sudah baik. Nah cuman tadi misalnya kalau pada lansia itu agak sedikit lebih susah. Karena biasanya udah faktor usia tadi, kemudian metabolismenya itu sudah mulai susah. Biasanya pengobatannya jangka panjang. Tapi ya kembali lagi setiap individu beda-beda. Lansia itu kan nggak selalu sakit kan Mas Aden. Kalau lansia yang fit, segar, misalnya mungkin karena gaya hidupnya dalam berapa lama terakhir terganggu, setelah dia perbaiki mungkin bisa saja baik lagi. Nah, itu gitu. Oke. Gini, semua orang ingin berkomitmen sehat termasuk lansia dengan riwayat diabetes ya. Tapi kan di perjalanan komitmen itu sungguh susah untuk dipegang. Betul. Oh lihat makan yang ini, lihat yang itu pasti susah gitu ya. Nah untuk penggunaan obat itu sendiri itu bisa ya, maksudnya gini, sifatnya apa ya kayak on and off gitu bisa nggak sih dok? Atau gimana untuk mengontrol si gula darahnya meskipun kayak ya udah deh, udah minum obat gula darah ini sabodoteing mau makan apa aja gitu. Itu penggunaan obat itu on and off udah kayak udah bagus hasilnya off dulu itu gimana? Nah itu yang berbahaya sebenarnya. Jadi kalau kita udah tahu penyakit misalnya diabetes, darah tinggi atau penyakit yang lain, yang utama adalah harus sering mengontrol diri. Dalam arti nggak hanya dari pola hidup, tetap mungkin harus berperiksa ke dokter. Nah biasanya pasien-pasien yang diabetes tuh minimal punya deh alat cek gulanya gitu ya. Alat cek gulanya supaya dia bisa meriksa secara rutin. Nah kalau misalnya dia obatnya on off yang terjadi adalah gula darah tadi naik turun tidak stabil. Nah itu yang berbahaya karena bisa terjadi penumpukan atau gangguan komplikasi yang menyebabkan pasiennya tentu akan semakin berat ya di kemudian hari. Jadi kuncinya tetap harus mengontrol diri, termasuk misalnya punya alat cek khusus dan berobat ke dokter. Yang berhak menentukan obatnya dilanjutkan atau enggak biasanya dokter tuh. Kita biasanya mungkin 3 obat, kalau udah baik mungkin diturunkan 2 obat dan sebagainya, nanti sambil dipantau. Jadi menurut saya sih jangan mengobati diri sendiri. Nah sekarang kan banyak dokter ala-ala Google ya gitu sehingga mereka self-diagnose, mereka yang self-treatment juga gitu dengan obat-obatan yang mereka pikir oh sudah ini aman lah seperti itu. Nah tidak segampang itu ya, tidak on off itu tinggi minum obat enggak biasa aja gitu. Nah ini harus jadi pengetahuan bersama supaya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau ngomongnya lansia emang rentan dengan berbagai jenis penyakit. Terima kasih Dokter Rio. Ya. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk semua opa-oma di rumah gitu ya. Dan bekal untuk kita tua nanti supaya kita tetap sehat, tidak mengalami diabetes. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di IMC Cikarang. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Rio. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Bardes. Pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat jaga kesehatan Anda dari masa muda sampai masa tua supaya nggak mengalami diabetes. Sampai jumpa.